Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyambut Bapak Ibu semua di pertemuan offline pertama kita. Jadi kemarin kita sudah sempat bertemu di kelas online ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah saya Bapak Ibu. Akhirnya kita ketemu juga. Ini hari pertama kita ketemu langsung dan mungkin hari ini kita akan kenalan dulu. Boleh ya Bapak Ibu ya? Bapak dari mana? Boleh diperkenalkan dulu. Bapak silakan berdiri. Namanya siapa Pak? Ya. Saya Ferry Anggiani dari Oke, mari kita semua bilang hai Pak Ferry. Hai Pak Ferry. Selamat buat Pak Ferry. Sudah saling mengenal ini di kelas ini? Sudah ya? Saya tes kalau gitu. Pak Ferry dari mana tadi? Luar biasa, masih fokus. Sekarang saya akan ke sebelah sini. Ibu, selamat pagi Ibu. Ibu dari SD mana Bu? Boleh diperkenalkan diri Bu? Silakan. Oke, tepuk tangan Ibu Amanda ya. Bapak Ibu, saya senang banget akhirnya bisa ketemu sama Bapak Ibu semua. Mungkin nanti sambil berjalannya kelas kita akan berkenalan lebih banyak lagi ya. Bapak Ibu sudah saling kenal satu sama lain, tapi saya belum mengenal Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu juga karena baru pertama kali ketemu, jadi izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Rahmat Pradipta. Saya adalah fasilitator yang ditugaskan untuk mengajar Bapak Ibu untuk 6 bulan ke depan. Ya, jadi ini adalah pertemuan offline pertama kita. Kita akan ada pertemuan offline lagi nanti 2 bulan lagi. Sisanya kita penugasan seperti biasa. Bapak Ibu mohon maaf, saya mau nanya dulu, kemarin tugas yang di websitenya sudah dikerjakan? Sudah. Alhamdulillah. Berarti saya anggap semua sudah tuntas ya. Hari ini kita tinggal review dan mungkin hari ini ada bagian paling penting, itu adalah saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merasakan bagaimana salah satu metode mengajar bahasa Inggris yang menyenangkan yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu pakai di sekolah Bapak Ibu. Siap? Siap. Oke, siap. Jadi kita akan bermain game Bapak Ibu. Mau sambil berdiri atau sambil duduk? Sambil duduk. Oke, boleh. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar game ini sebelumnya. Judul permainannya adalah Simon Say. Pernah dengar? Oke. Ikuti, ucapkan bersama saya. Simon Say. Simon Say. Oke, ya. Simon Say. Jadi orang yang membuat game ini namanya ternyata Simon. Ya, say itu artinya mengatakan atau mengucapkan. Jadi sebenarnya perintahnya sederhana saja. Pada saat saya ngomong Simon Say, Bapak Ibu perlu melakukan apa yang saya minta. Contohnya, Simon Say, stand up please. Stand up. Oke, good. Ya, gampang ya. Sit down please. Hati-hati. Ingat, hanya lakukan pada saat saya mengatakan Simon Say. Ya, kalau saya nggak ngomong Simon Say, jangan dilakukan. Simon Say, stand up please. Oke, sit down. Oke, Bapak namanya siapa Pak? Oh, Pak Hisyam. Dari SD mana Bapak? Dekat sini Pak ya? Oke, siap. Tepuk tangan dulu buat Pak Hisyam. Jadi kita akan bergerak jika ada kata-kata Simon Say. Terima kasih. Simon Say, sit down please. Oke, Bapak Ibu, permainannya terasa sederhana ya, tapi ternyata permainan ini bisa dipakai untuk berbagai materi. Salah satunya adalah color. Apa itu color? Oke, Bapak Ibu mohon maaf, kalau ini warnanya apa? Oke, kalau ini? Oke, kalau ini? Kalau ini? Oke. Simon Say, touch something white. Oke, good. Sama lagi, nggak ada Simon Say-nya. Oke, iya, harus ada Simon Say. Ya, siap ya. Simon Say, touch something blue. Tepuk tangan buat semuanya. Tidak ada Simon Say-nya ya. Oke, itu baru pemanasan. Bapak Ibu, sekarang bayangkan kita akan menggunakan permainan ini untuk mengajar materi tentang parts of body yang sudah kita pelajari di website ya. Bapak Ibu masih ingat parts of body? Ada yang masih ingat parts of body? Anggota tubuh. Ingat ya, kalau ini namanya apa Bapak Ibu? Oke, ucapkan bersama saya. I. Oke, bagus. Yang ini? Bagus. Yang ini? Bagus. Yang ini? Yang ini? Bagus. Siap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3.
say touch your mouth. Mouth. Simon say touch your ear. Touch your head. Salah lagi Bapak Hisham. Tepuk tangan buat Bapak Hisham. Saya tidak mengawali perintahnya dengan kata-kata Simon say ya. Bapak Ibu, bagaimana metode mengajarnya mengasihkan? Kayaknya untuk anak-anak kecil cocok banget ya. Karena anak-anak kecil biasanya suka bergerak gitu ya. Mereka tuh gak bisa diem, gitu kan? Kadang-kadang pengen kita ikut aja di meja gitu ya, diem ya. Nah sekarang karena kita sudah mempraktekkan giliran Bapak Ibu, saya butuh perwakilan satu orang perempuan dan satu orang laki-laki untuk memperagakan permainan ini supaya nanti saya yakin bahwa Bapak Ibu bisa melakukan bersama murid-murid Bapak Ibu di sekolah. Ada yang bersedia menjadi volunteer? Boleh, Ibu silakan. Satu dulu ya Pak ya, habis ini Bapak boleh. Silakan Ibu, silakan ke depan. Ibu, mama ibu siapa namanya Bu? Oh Ibu Cila. Ibu dari SD mana Bu? Agak tinggi di mana Bu ya? Oh, oke. Jadi ada komplek SD-nya tahun 1, 2, 3 gitu ya Bu ya? Oke. Oh, agak bisa jauh. Oke. Belum saya kapan-kapan bisa main ke sekolah Ibu ya. Oke Ibu, silakan Ibu kita akan memperagakan permainannya sama Ibu. Ibu boleh bermain dengan warna boleh. Ibu boleh bermain dengan anggota tubuh tadi makanya yang baru boleh. Silakan. Boleh silakan. Simon says touch. Touch. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Simon says touch. Like. Oke. Simon says touch kayu. Oke. Oh, betul. Terus. Touch. White. Oh, white. Oke, bagus. Lagi. Simon says touch. Blue. Oke. Terima kasih Bu Cila. Tepuk tangan buat Bu Cila. Bu Cila baik banget ya. Gak ada ngejebaknya kayak saya ya Bapak Ibu ya. Ayo silakan Bapak. Satu lagi ya. Habis itu kita selesai. Bapak silakan Bapak. Perkenalan dulu Pak. Siapa Pak namanya Pak? Oh Pak Alan. Oke Bapak langsung silakan. Oh tetangga. Tetangga. Oke siap. Bapak silakan Bapak. Simon say touch your ears. Oke. Oke betul. Ayo kasih semangat Pak. Kasih semangat Pak. Touch your mouth. Touch leg. Oke. Simon say head. Oke. Mouth. Nose. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mengikuti kelas offline kita hari ini. Saya harap Bapak Ibu happy hari ini bersama saya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan offline berikutnya 2 bulan lagi Bapak Ibu ya. Nah sebelumnya di akhir saya pengen ada satu orang dari Bapak Ibu mungkin ada kesan-kesan hari ini tentang kelas kita. Apakah kelasnya boring gitu atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu, satu orang. Bapak mungkin boleh, silakan Pak. Dari tadi Bapak ngeliatin saya Bapak. Kesan-pesan Bapak, silakan Bapak. Kelasnya seru atau gimana Pak gitu Pak? Atau Bapak mempelajari hal baru apa hari ini? Silakan. Ayo Pak. Mari. Ada satu orang boleh? Silakan. Oh Ibu, silakan Bu. Mau di tempat aja boleh. Ibu silakan Bu. Kesan-pesannya Bu hari ini. Menurut Ibu kelas saya gimana Bu? Seru, alhamdulillah. Ibu belajar sesuatu yang baru hari ini. Apa tuh Bu? Oh permainan Simon Say. Oke terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu siapa? Ibu Arta. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sedikit dari saya terakhir. Yang baru saja kita praktekkan itu bukan hanya sekedar permainan sebenarnya. Tapi ini masuk ke dalam metode pengajaran bahasa Inggris yang disebut dengan TPR, Total Physical Response. Jadi total physical response itu seperti yang tadi Bapak Ibu. Kondisinya di mana Bapak Ibu memberikan perintah dan anak-anak Bapak Ibu langsung bergerak. Ada physical response-nya, ada gerakannya. Ya, ada instruksi sederhana dan ada responnya dalam bentuk gerakan fisik. Ya, seperti tadi. Gampang dan menyenangkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu buat hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan offline berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung di kelas online kita yang pertama. Ya, jadi hari ini kita akan membahas hal-hal terkait LMS ya. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk memastikan Bapak Ibu bisa mengakses LMS-nya dengan mudah, mengerti fitur-fiturnya, memahami materinya dan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah disediakan. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen sekarang. Oke, mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya apa yang saya bagikan di layar. Jadi kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu materi 1.1 tentang Classroom English ya. Untuk Bapak Ibu yang memang baru akan mengajarkan bahasa Inggris, jadi Classroom English ini adalah salah satu hal yang penting, karena Classroom English ini adalah di mana kita melakukan pembiasaan bagi kita dan bagi siswa-siswa kita nanti di kelas terkait penggunaan bahasa Inggris. Ya, jadi Classroom English itu seperti apa? Classroom English itu adalah hal-hal atau ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai dalam kelas ya, seperti misalnya instruksi-instruksi sederhana atau salam ya, itu juga termasuk. Nah, jadi nantinya diharapkan walaupun nanti kita mengajar di kelas kita, karena di Indonesia itu kan memang pengajaran bahasa Inggris itu kan masih sebagai bahasa asing ya Bapak Ibu ya, bukan sebagai bahasa kedua gitu ya. Jadi tentunya kita akan mengajar di kelas dengan konsep bilingual gitu ya, dan kemungkinan persentasenya juga masih lebih banyak bahasa Indonesia. Nah, jadi diharapkan meskipun kita nanti persentase pengajaran masih besar menggunakan bahasa Indonesia, tapi untuk Classroom English diharapkan dipakai seperti itu ya. Nah, jadi apa saja nih yang akan kita kenalkan Classroom English-nya? Pertama, misalnya adalah salam ya, untuk opening the lesson gitu. Contohnya, good morning class, today we will learn how to introduce ourselves gitu ya. Nah, jadi nanti ya setelah ini kita akan ada sesi breakout room juga untuk Bapak Ibu latihan bersama beberapa orang untuk menggunakan beberapa contoh Classroom English ini, dan juga mendiskusikan adakah contoh lain dari Classroom English yang bisa kita tambahkan ke contoh yang sudah disajikan atau disediakan oleh LMS. Ya, lanjut. Nah, ungkapan seperti ini Bapak Ibu yang are you ready ya, ini juga termasuk Classroom English di bagian opening the lesson ya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa Classroom English juga sebagian besar isinya adalah instruksi sederhana ya, giving instruction. Contohnya, repeat after me ya. Repeat after me artinya ikuti setelah saya, ucapkan setelah saya. Ini akan sangat sering kita pakai Bapak Ibu, dan jangan lupa inilah kesempatan kita membiasakan diri kita dan anak-anak kita untuk penggunaan bahasa Inggris. Karena tanpa pembiasaan, maka bahasa Inggris mereka akan menjadi pasif. Mereka tahu maknanya, tapi karena jarang make, jadi merekanya nervous mungkin atau malu gitu ya. Jadi adalah suatu keberhasilan nanti suatu saat jika Bapak Ibu di kelas saat menggunakan Classroom English misalnya, good morning student, mereka langsung respon good morning miss, good morning mister gitu ya. Itu adalah suatu pencapaian karena artinya kita berhasil mengaktifasi bahasa Inggris di anak-anak kita gitu ya. Jadi ada repeat after me, ada walk in pairs, ada write three sentences, match the pictures with the words. Jadi ada sangat banyak ya, dan kita bisa tambahkan. Lanjut. Yang ketiga, selain giving instruction, ternyata Classroom English juga terkait tentang asking and answering ya. Contohnya, what is your name? How old are you? Where are you from? What do you like? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini ya. Jadi intinya tujuannya adalah kita melakukan pembiasaan penggunaan bahasa Inggris di kelas. Dan juga ada yang keempat, classroom interaction. Misalnya, raise your hand if you can say your name in English. Atau raise your hand if you have question, misalnya itu ya. Atau tell the class one thing you like. Misalnya, come forward juga boleh ya. Dan yang terakhir adalah closing the lesson. Oke. Nah, misalnya ajakan untuk let's review. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau memang kelas kita belum terbiasa dengan Classroom English, saat kita menggunakan Classroom English-nya kita sangat boleh untuk menerjemahkan setelahnya ya, untuk membiasakan anak-anak kita supaya mereka tahu apa sih yang sedang kita tanyakan atau apa yang sedang kita bicarakan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi ini Bapak Ibu, tapi sebelum itu kita akan masuk ke breakout room dulu. Saya akan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mendiskusikan bersama beberapa orang di breakout room tentang contoh-contoh Classroom English yang lain yang mungkin Bapak Ibu pernah tahu atau selama ini mungkin sering dengar atau sering gunakan ya. Jadi saya siapkan dulu breakout room-nya, saya stop share. Oke.